Halo sahabat mahasiswa Universitas Terbuka, perkenalkan saya Tri, alumni Universitas Terbuka tahun 2018. Di video kali ini saya akan sharing mengenai strategi belajar yang saya terapkan selama kuliah di Universitas Terbuka. Nah, kebetulan saya telah menamatkan program studi S1 akuntansi saya selama 7 semester dan mendapatkan predikat cum laude. Dan saat ini saya sedang bekerja sebagai Supervisor Industrial Engineering di salah satu perusahaan manufaktur garment di Semarang. Nah, seperti apa strategi belajar yang saya terapkan? Simak terus video ini sampai akhir ya. Yang pertama, kita harus mengenal lebih dekat tentang Universitas Terbuka. Ya, Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang sekaligus sebagai pelopor berdirinya Cyber University di Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, Universitas Terbuka tidak hanya menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka, namun juga melalui tutorial online dan juga tutorial webinar. Agar kita mengenal lebih dekat tentang Universitas Terbuka, kita harus mengetahui sistem penyelenggaraannya seperti apa, sistem penilaiannya bagaimana, dan juga kurikulumnya seperti apa. Informasi tersebut dapat kita peroleh melalui katalog yang telah diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Dan kita juga harus update mengenai jadwal kegiatan akademik yang dapat dilihat melalui kalender akademik UT. Yang kedua, kita harus mengenali diri kita sendiri. Tiap individu pasti memiliki preferensi gaya belajar masing-masing. Kita tidak dapat meniru 100% gaya belajar orang lain, namun kita dapat meniru, kemudian kita modifikasi dan disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan belajar. Belajarlah di waktu yang tepat. Kita tidak dapat memaksakan diri kita untuk belajar di waktu yang sama dengan orang lain, misalkan di malam hari ataupun di pagi hari. Karena kesibukan tiap individu pastinya berbeda-beda, maka kita harus sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Agar materi yang kita pelajari dapat terserap dengan baik, jadi kemampuan mengenali diri sendiri di sini sangatlah penting. Yang ketiga, jadilah pembelajar mandiri. Belajar mandiri bukan berarti kita belajar sendiri, namun kita mulai berinisiatif untuk belajar, baik itu dengan ataupun tanpa bantuan orang lain. Dan juga kita harus mengetahui kapan kita membutuhkan bantuan ataupun dukungan dari orang lain. Nah, misalkan nih, kita sudah berinisiatif untuk mulai belajar, kemudian kita mengalami kendala dalam memahami suatu materi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mencari referensi lainnya seperti jurnal online ataupun video pembelajaran lainnya. Atau kita bisa diskusi dengan sesama mahasiswa ataupun tutor pembimbing dari mata kuliah tersebut. Yang keempat, membangun keterampilan manajemen waktu. Hampir sebagian besar mahasiswa UT kuliah sambil bekerja. Nah, kita harus pandai-pandai dalam membagi waktu antara bekerja, kuliah, dan keluarga. Kita harus mampu menentukan skala prioritas. Kemudian kita juga harus mampu memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin dan juga menghilangkan kebiasaan menunda. Yang kelima, melakukan perencanaan kegiatan belajar. A goal without a plan is just a wish. Sebuah tujuan tanpa perencanaan hanya menjadi sebuah harapan. Buatlah perencanaan dalam kegiatan perkuliahan. Misalkan, perencanaan lamanya masa studi, perencanaan mata kuliah yang akan diambil, dan juga perencanaan kegiatan belajar. Jadi, dengan adanya perencanaan di sini, kegiatan belajar kita menjadi lebih terarah, dan kemudian kita realisasikan perencanaan kegiatan belajar tersebut dengan baik, dan usahakan untuk mempelajari modul sedari awal sebelum tutorial berlangsung. Dengan sistem kuliah yang fleksibel dan turut disertai dengan pemanfaatan teknologi di era digital, UT turut serta mendorong mahasiswanya untuk mampu menjadi mahasiswa yang mandiri, yang memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, inisiatif, dan mampu berpikir secara kritis dan analitis. Dengan demikian, UT juga turut serta membangun SDM yang unggul melalui digital learning ecosystem. Oke sahabat mahasiswa Universitas Terbuka, itulah strategi belajar yang saya terapkan selama kuliah di Universitas Terbuka. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang sedang kuliah di Universitas Terbuka, tetap jaga semangatmu dan lakukan yang terbaik. Dan bagi Anda yang sedang mencari tempat kuliah yang fleksibel, berkualitas dengan biaya yang terjangkau, Universitas Terbuka solusinya. Mari bergabung dan maju bersama Universitas Terbuka.